ini saya ingin menjelaskan metode pengajaran yang akan saya gunakan. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam pengajaran ini adalah metode Delivery Interaction and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah model pembelajaran IPS-SD. Yang mana mata kuliah model pembelajaran IPS-SD ini berbobot 2 SKS. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan tentang teknik pengajaran yang akan saya lakukan. Terlebih dahulu saya akan jelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah model pembelajaran IPS-SD. Mata kuliah model pembelajaran IPS-SD bertujuan memfasilitasi mahasiswa program sarjana pendidikan guru sekolah dasar untuk menguasai dan memahami materi tentang model pembelajaran IPS-SD bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa program sarjana pendidikan guru sekolah dasar untuk menguasai dan memahami materi tentang model pembelajaran IPS dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran, serta menelaah membahas materi pada buku-buku model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adapun pengalaman pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dituntut mengkaji model-model pembelajaran IPS yang disajikan dalam bentuk diskusi berkaitan dengan materi-materi yang sudah ditentukan. Mahasiswa mampu memahami model-model pembelajaran IPS yang selanjutnya didiskusikan serta dibahas, disimulasikan dan diimplementasikan sesuai dengan model-model pembelajaran yang dipilih. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat membekali mahasiswa nantinya sebagai calon guru sekolah dasar agar mampu menggunakan model pembelajaran IPS-SD dan mampu memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah dasar agar tujuan pembelajaran di sekolah dasar bisa tercapai dengan baik. Adapun materi pada mata kuliah model pembelajaran IPS ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian pembelajaran IPS-SD. Berikutnya, pengertian tujuan tentunya model pembelajaran IPS-SD. Berikutnya, model-model pembelajaran IPS-SD. Berikutnya, metode dan model pembelajaran IPS-SD. Skenario pembelajaran IPS-SD. Pengembangan skenario pembelajaran IPS-SD. Pengaruh model IPS-SD. Rencana pelaksanaan pembelajaran IPS-SD. Simulasi rencana pelaksanaan pembelajaran IPS-SD. Dan terakhir adalah evaluasi model pembelajaran IPS-SD. Mata kuliah ini saya sampaikan melalui pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Google Meet dan melalui grup WhatsApp. Pemaparan materi menggunakan Google Meet yaitu untuk menjelaskan dan mendiskusikan materi-materi terkait dengan mata kuliah ini. Sementara grup WhatsApp difungsikan adalah agar saya bisa mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan materi dan penugasan yang diberikan. Pembahasan materi pembelajaran setiap minggunya dilakukan dengan pemaparan materi dari setiap kelompok yang melampirkan materi-materi model pembelajaran baik yang ada di kelas rendah maupun yang ada di kelas tinggi. Melibatkan mahasiswa dalam aktivitas perkuliahan sangat penting dalam mata kuliah ini. Mahasiswa akan diminta untuk menjelaskan materi serta mendiskusikannya secara berkelompok. Produk akhir dari tugas mata kuliah ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran model IPS-SD. Pada model pembelajaran IPS-SD yang sudah dipilih serta melakukan simulasi pengajaran secara langsung maupun secara daring. Jadi, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami dan mampu menjadikan materi pembelajaran saja, tapi mahasiswa juga mampu mensimulasikan bahkan mempraktikkan model pembelajaran di kelas yang sudah mereka tentukan. Berikutnya adalah teknik instruction. Dalam perkuliahan ini, beberapa media yang digunakan untuk melakukan interaksi kepada mahasiswa, yaitu melalui proses pembelajaran setiap minggunya yang akan menstimulus mahasiswa untuk bisa terlibat aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian
Guru Gapsal juga sebagai media yang saya gunakan untuk memfasilitasi mahasiswa jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan di luar jam perkuliahan. Berikutnya adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama sebelum pembelajaran selama 1 semester mulai. Dengan adanya kontrak perkuliahan di awal semester, maka mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk memaksimalkan proses pembelajaran pada setiap pertemuan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Kriteria evaluasi pembelajaran. Pertama ada komponen penilaian dan bobot. Pertama, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dengan bobot 15%, keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dengan bobot 10%, tugas mahasiswa dengan bobot 25%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 30%. Total bobot secara keseluruhan adalah 100%. Berikut saya sampaikan cuplikan pengajaran yang sudah saya buat kepada mahasiswa melalui model pembelajaran secara daring menggunakan Google. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan aktivitas perkuliahan kita di pertemuan yang kedua ya, pada mata kuliah model pembelajaran IPS SD, di mana pada minggu yang lalu sudah sama-sama kita sepakati bahwasanya materi-materi yang sudah saya berikan itu mohon dikondisikan dan dibuat kelompoknya, sehingga ke depan pertemuan ketiga dan seterusnya akan kita lakukan presentasi dan diskusi ya. Untuk di pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan materi, tentunya juga dengan metode diskusi ataupun pola diskusi yang kita akan laksanakan baik setelah saya menyampaikan materi maupun ketika saya menyampaikan materi nantinya. Mungkin ketua kelas ada yang tidak hadir ya pada sore hari ini, boleh disampaikan saja. Ada Pak, tidak bisa join. Siapa saja? Yang pertama itu Afrilia, Baik. kemudian Ada lagi. Ikla Roza, kemudian Warna Ningsih, Warna Ningsih, kemudian Tirta Permatasari. Tirta ya. Baik. Ada lagi? Nama berikut kelas? apa Pak? Terkendala jaringan Pak. Siap. Mengalami Semoga masalah jaringan Pak. Teman-teman kita tadi yang terkendala dengan jaringan bisa segera join ya, walaupun dalam keterbatasan yang sama-sama ketahui bersama ya. Mahasiswa sekalian, materi ya, ataupun kajian materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembelajaran IPS di SD pada mata kuliah model pembelajaran IPS SD. Tentunya ini langkah awal ataupun langkah di mana kita bisa mengetahui pembelajaran apa sih yang ada di SD khususnya di IPS ini sebelum kita sampai pada hal yang lebih jauh ya tentang model apa saja yang bisa kita gunakan, kita implementasikan dan seterusnya gitu ya. Berikut akan saya share screen ya mahasiswa sekalian mengenai pembelajaran IPS di SD.
sebentar. Baik, mungkin sudah muncul ya, mahasiswa sekalian ya. Apakah bisa melihat slide saya? Sudah bisa, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD. Jadi terlebih dahulu kita ketahui dulu ya. Perlu kita kenal dulu pembelajaran IPS di SD itu seperti apa sih, gitu ya. Berikutnya mengenai pembelajaran di SD yang mempelajari tentang faktor sosial, ya. Kemudian membangkitkan sikap melalui peranan perasaan, kesadaran, penghayatan, kepedulian dan tanggung jawab ataupun tanggung jawab sosial, dan terakhir mungkin ya membuat perilaku peserta didik ke arah kerjasama bahkan gotong royong. Jadi ada 4 poin di mana hal ini mesti kita ketahui ya sebelum kita menentukan ataupun berbicara tentang model pembelajaran IPS itu sendiri. Jadi kita ketahui pembelajaran IPS itu seperti apa. Yang jelas dia mengutai tentang fakta, ya, sikap sampai ke gotong royong. Itu yang ada pada pembelajaran IPS khususnya di SD. Berikutnya ilmu-ilmu pendukung. Ya. Jadi di dalam IPS ataupun dalam ilmu pengetahuan sosial itu ada beberapa hal yang mendukung ya, ataupun sebagai pendukung keilmuan. Ya, di antaranya adalah sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, psikologi sosial dan filsafat. Kurang lebih ada 8 ya yang saling berkaitan atau menjadi pendukung dalam IPS itu sendiri. Berikutnya pembelajaran IPS di sekolah dasar, masih dalam konteks pembelajaran. Kalau di poin yang pertama, pendidikan IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak usia 7-12 tahun. Jadi teorinya mengatakan bahwasanya pendidikan IPS harus memperhatikan usia mereka ya. 7-12 tahun. Kalau Piaget menyatakan 7-11 ataupun 7-11 tahun perkembangan kemampuan intelektual anak adalah pada tahapan operasional konkret ya. Ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui lah ya. Jadi 7-11 adalah tahapan operasional konkret di mana hal yang utuh misalnya begitu ya. Hal yang konkret itu lebih dibutuhkan dibandingkan hal yang abstrak gitu ya. Berikutnya anak memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh kalau dalam pembelajaran itu. Jadi utuh sekali ya, tidak terpisah gitu ya, ataupun tidak pernah terpisahkan ya. Dan menganggap tahun mendatang sebagai waktu yang masih jauh. Jadi kalau kita berbicara waktu, tahun 2020 jauh sekali ya Pak. Tapi kalau si Yogi ataupun teman-teman yang lain memandang bahwasanya 2022 itu sangat dekat sekali. Karena apa? Karena proses yang Yogi lalui ataupun aktivitas yang keseharian Yogi teman-teman yang lalu itu membuat waktu itu semakin dekat ataupun tidak akan begitu terasa gitu. Dan yang berikutnya adalah hal yang konkret mudah dipahami daripada hal yang abstrak. Jadi kalau ibarat kita memberikan suatu contoh, maka berikanlah contoh-contoh yang konkret, yang real saja, tidak yang abstrak. Contoh realnya seperti apa sih Pak misalnya gitu ya. Contoh realnya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada handphone misalnya, itu pasti sudah dapat diketahui konkret itu ya. Di dalam handphone itu apa saja, misalnya bisa main game Pak dan seterusnya gitu ya. Jadi melalui contoh, gambar, kemudian hal-hal yang benar-benar terjadi bahkan yang sering mereka lihat ya ketika mereka berada di lingkungan keseharian ataupun tempat tinggal mereka. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan dari mahasiswa sekalian. Baik, mahasiswa sekalian bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Baik, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Ya, Saya, Isna ini sepertinya ya. Yogi ya. Yogi ya. Silakan Yogi. mohon maaf sebelumnya Pak, kebetulan jaringan saya kurang stabil, jadi kameranya saya matikan. Baik. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai materi tadi. Silakan. Melihat dari berbagai tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran IPS itu sendiri, bagaimanakah bentuk usaha yang seharusnya dilakukan pendidik atau guru agar tujuan pembelajaran tersebut benar-benar dapat terrealisasi secara keseluruhan, Pak? Baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini bagaimana sih usaha yang dilakukan gitu ya. Dalam hal ini kaitannya dengan siapa nih Yogi? Dengan guru kah ataukah kita Dengan sebagai guru. calon tenaga pendidik gitu ya? Secara keilmuan Yogi nantinya berujung pada pengetahuan yang bisa kita realisasikan dalam proses pembelajaran. Itu jawaban saya Yogi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ini Pak, saya Nur Amalina ingin bertanya Pak. Oh silakan, Nur Amalina ya. Nur Amalina. Ya. Iya Pak, maaf Pak saya tidak bisa on cam karena jaringan saya Ya, kurang stabil. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah saya maklumi. Silakan. Kan seperti yang kita ketahui Pak, pelajaran IPS SD itu kan pelajaran yang mana saling menghubungkan materi yang kita ajarkan dengan lingkungan sekitar kita atau lingkungan siswa. Jadi Pak, pembelajaran IPS SD ini bagaimana sih cara kita menyesuaikan materi itu dengan lingkungan yang di sekitar kita? Terus cara pemilihan model itu apakah harus kita sesuaikan dengan materinya atau kita hubungkan dengan pembelajaran dulu Pak? Paham Pak maksudnya Pak? Baik, saya sudah bisa memahami ataupun menangkap yang Nurmalina sampaikan ya. Bagaimana sih kita sebagai calon tenaga pendidik menyesuaikan antara misalnya model yang kita gunakan dengan materi ataupun materi yang sesuai dengan model yang akan kita rencanakan, kan begitu ya. Jadi saya anggap Nurmalina berada posisi sebagai seorang guru kelas lah gitu ya. Saya ambil satu materi ya, materinya itu tentang teknologi gitu ya. Di dalam teknologi ada 3 hal, bahkan 4 ya. Pertama ada teknologi produksi, yang kedua ada teknologi transportasi, yang ketiga ada teknologi komunikasi, dan yang keempat adalah pengalaman menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Kita ambil salah satu contoh misalnya teknologi komunikasi gitu ya. Jadi teknologi komunikasi kita ambil sebagai materi. Di dalam teknologi komunikasi pastilah siswa kita secara keseluruhan hampir secara keseluruhan itu mengetahui tentang teknologi komunikasi. Kalau sudah disebutkan handphone itu sudah dapat dipastikan siswa kita akan memahami yang dimaksud dengan handphone itu apa sih misalnya gitu ya. Jadi karena materi ini berada dalam keseharian mereka, dekat dengan mereka, ya, sering mereka alami, rasakan, temukan, maka buatlah yang bersifat kontekstual. Jadi model boleh kita ambil yang kontekstual, ya, yang sering mereka temukan, gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ada lagi mungkin beberapa model nantinya yang bisa dijadikan sebagai kajian ataupun referensi untuk dijadikan sebagai model pembelajaran. Tapi nanti modelnya itu tertuang dalam sebuah rancangan pembelajaran yang kita buat begitu ya. Jadi lihat materinya Nurmalina, kemudian dari bacaan ataupun pengetahuan kita tentang model, kira-kira kita akan bisa menyesuaikan model yang dimaksud. Gitu kira-kira Nurmalina ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mahasiswa sekalian, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Isnaini ya. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ardiarti. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, melalui pemaparan materi tadi yang sudah Bapak berikan itu kan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan ranah yang luas kepada masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Dan ilmu sosial itu juga mencakup seperti sosiologi, geografi, kemudian ada
sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Dan seperti kita ketahui bahwa pendidikan IPS di SD itu kan merupakan pendidikan dasar bagi anak SD, yang dimana anak SD itu sendiri sifatnya seperti meniru ataupun mencontoh. Nah, lalu bagaimana jika kita aplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari, bahwa kehidupan di lingkungan sosial ini banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa dia tiru, bisa melalui konflik yang positif ataupun yang negatif. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana sih Pak model yang bisa untuk mendemonstrasikan supaya konflik-konflik yang dia temui di lingkungannya itu yang ibaratnya buruk itu tidak dicontoh ataupun tidak dia ikutin dalam kehidupannya. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya luar biasa sekali ya, Isna ini ya. Isna ini sepengetahuan saya ini juga susah ya mencari jaringan yang baik ini. Tumben malam ini Isna ini bisa join dan bisa terlihat dengan jelas ya suara yang disampaikan begitu ya. Iya, Pak. Baik, langsung saja. Pertanyaan dari Isna ini tadi mungkin ada beberapa teman yang bisa menjawab ini sebenarnya, cuman karena masih ragu-ragu dan malu-malu sehingga jawabannya itu disimpan dalam hati saja gitu ya. Jadi mahasiswa sekalian, memang di dalam konteks IPS ini sendiri mulai dari proses kita bangun ya sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu adalah tidak ada yang satupun yang tidak berkaitan dengan IPS. Semua pasti berkaitan. Bahkan ketika kita menghembus nafas terakhir pun kita masih berhubungan dengan IPS itu ya. Bahkan ketika kita tidak berada dalam alam ini lagi, mungkin kita masih berhubungan juga ya, terutama orang-orang di sekitar kita, mengantarkan kita dan sebagainya gitu ya. Kemudian terjadi konflik sosial. Sebelumnya mungkin kita pernah membahas ataupun kita bergeser sedikit ke belakang tentang konsep dasar IPS itu sendiri. Jadi dalam IPS itu sebenarnya ada beberapa beberapa kajian ya, terutama konsep dasar pendidikan IPS SD, kemudian model. Hari ini kita sampai ke model ini. Model apa yang bisa kita gunakan dalam konteksnya adalah berikanlah sesuatu hal yang bersifat konkret ya, utuh. Dari utuh tadi mereka bisa menguraikan gitu. Apa-apa saja menjadi sebuah, itu hanya satu contoh, mungkin banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk pemaparan materi yang kita akan sajikan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain sepertinya ada yang ingin menanggapi ini, mungkin dari paras yang muncul di Tatak Maya ini ya, Vika Rohani misalnya ya, Tri Wahyuni, boleh ya menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran IPS di SD ya. Ini beberapa temuan ya. Tujuan model pembelajaran IPS ya, memberi wawasan dan pemahaman IPS. Kalau hari ini tematik atau terpadu untuk kita sebagai calon guru. Guru memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran IPS terpadu atau tematik. Hari ini kan kita dihadapkan dalam lingkup tematik ya, dalam suasana tematik ya, khususnya kita yang mengajar di kelas ya. Tematik itu kan masih bisa walaupun dalam bentuk integrasi, ibarat analogi minuman itu biar sedikit merasa lega kita, ada es campur lah ya, di dalamnya itu ada cendol gitu, ada kolang-kaling gitu, ada ketan dan sebagainya. Tapi kita masih bisa membedakan yang mana kolang-kaling, yang mana cendol gitu ya. Sehingga kita juga bisa mengintegrasikan dalam sebuah model ataupun dalam sebuah pembelajaran, terutama dalam pembelajaran IPS gitu ya. Jadi dilebur, ibarat satu minuman itu dilebur, tapi kita masih bisa melihat yang mana IPA, yang mana IPS. Tapi secara tidak langsung itu terintegrasi, gitu ya. Berikutnya, ini mungkin sudah pernah juga sebelumnya pelajari ataupun dibahas ya. Saya sampaikan di hal yang konkret tadi melalui percontohan gerak tubuh, gambar yang sangat penting. Kalau hari ini boleh animasi dan sebagainya, bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut, atau elaborasi dalam kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi bahasa redaksi yang kita gunakan itu diusahakan mudah dimengerti dan diserap oleh siswa kita. Kemudian hal yang lebih luas ke hal yang lebih kecil ataupun lebih sempit gitu ya.
Kalau kita hari ini berbicara tentang dunia, maka kita akan sederhanakan menjadi sebuah dunia itu ada negara gitu ya. Di negara itu ada negara tetangga gitu ya. Kemudian ada di dalamnya provinsi, ya, kota, kabupaten gitu ya, ataupun kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, RT RW, tetangga, keluargaku dan aku. Jadi dari hal yang lebih luas kita sederhanakan menjadi hal yang lebih kecil ataupun lebih sempit gitu ya. Berikutnya mahasiswa sekalian, ini juga ada hal kaitannya. Contoh cakupan pada materinya ya, terutama materi IPS-nya. Ini satu saja ya, geografi secara lingkup geografis secara keilmuan tadi, ada daratan tinggi, pegunungan, dataran rendah, dataran pantai gitu ya, ataupun faktor sosial, budaya, ekonomi, histori gitu ya. Jadi mahasiswa sekalian, banyak sebenarnya landasan ataupun pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah model yang nantinya akan kita rancang gitu ya, akan kita tulis, bahkan akan kita implementasikan. Mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya, disilahkan ya, bagi teman-teman ataupun mahasiswa sekalian yang ingin bertanya. Masih ada? Oke. Baik, sepertinya masih berkobar semangatnya di kelas B ini ya, walaupun situasinya sangat-sangat penting ya. Sudahlah perutnya keroncongan gitu ya, tapi daringnya masih berlanjut gitu ya. Jadi mahasiswa sekalian, itulah beberapa paparan ya, kajian berkaitan dengan pembelajaran IPS di SD. Kemudian nantinya ya di pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan kembali tentunya dengan materi-materi yang berbeda sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Bahkan mungkin kita sampai kepada menulis rancangan pembelajaran IPS itu berdasarkan model ataupun kesesuaian materi yang dengan model yang akan dipilih gitu ya. Bahkan sampai juga kita akan implementasikan, melakukan evaluasi terhadap model yang sudah kita rancang dan sudah kita buat. Terakhir yang perlu saya sampaikan ke Anda ya, tetap jaga kesehatan gitu ya, kemudian tetap semangat, dan mahasiswa sekalian semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ke-7 kita akan melakukan UTS tentunya ya. Kemudian perlu juga saya ingatkan kembali ya, jangan sampai walaupun daring tapi perkuliahan kita tetap berjalan seperti biasanya begitu ya. Jangan sampai Pak daringan Pak, udah Pak kan jaringan Pak, jangan mentang-mentang jaringan semuanya serba jaringan gitu. Jangan sampai hal demikian, karena absensi Anda nilainya sangat cukup sekali ya, bisa dijadikan sebagai patok 10% ya, keaktifan Anda 15% gitu ya, partisipasi Anda ada kurang lebih partisipasi Anda 10%, tugas Anda 30%, UTS 20%, bahkan UAS Anda sekitar 25%. Jadi totalnya itu kalau diakumulasikan, kalau Anda maksimalkan bisa cukup ya untuk untuk penilaian ataupun nilai yang bisa Anda peroleh di akhir perkuliahan. Mau A, amin, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki. Apabila ada penyampaian saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon dimaafkan ya. Dan mungkin saya berpantun sedikit lah dulu ya, biar biar sedikit bergerak ya mata dan pikirannya ya. Kekuatan singingi memancing ikan dipancing di atas jembatan. Terima kasih kepada kelas B saya ucapkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya pada pertemuan hari ini.